lebih pentingnya sebenarnya beatbox karena terkenal HNS Di situ ya. di situ. Produser musik ini kan dia kayak buat musik. Iya. Habis itu atur lagi ini maunya kemana. Tapi kalau beatbox nggak kayak gitu. Kali ini kita bersama narasumber yang ini beda ya dari yang lain ya. Ini beda dari yang lain. Ini di depan kita ini ada bang ini dia lebih ke beatbox. Tuh basic sampai sekarang dia udah beatbox dan beatboxnya udah alhamdulillah udah juara. Oke, gimana Bang Rif? Wes, Sehat? saya bisa. Lama kali nggak jumpa. Itulah, bisa Sibuk. kali. Abang sibuk. Abang sibuk. Bisa lah. Iya sama-sama sibuk. Bang. Ya, sama-sama sibuk lah Tapi kita. kalau misalnya emang duduk, nanti ada waktu duduk gitu bang. Ya betul. Oke bang, gimana kesibukannya bang akhir-akhir ini? Ya, kesibukan kali Ada- ini paling ya kerjaan paling job gitu ya. Ya, betul. Oke. Nah ini untuk di beatbox ya bang ya. Oke. Ini kalau kita kenal bang hari ini beatbox. Mm-mm. Nah, bang ini untuk beatbox dari kapan mulainya bang? Saya mulainya dari 2011 kalau nggak salah. Berarti sekarang udah berapa tahun nih bang? Ini kalau dibilang kalau dari timeline 2011 berarti nih 21, berarti udah 1 dekade lewat lah lebih. Sudah dekade bang. Lebih. Berarti ada kawan-kawan abang yang bertahan, ada juga yang misalnya udah Udah di- kesibukan udah lain. kesibukan lain. Ya, Bang. ada yang udah berkeluarga, ada yang Betul. punya anak gitu. Contoh, Jadi banyak lah gitu bang. iya betul. Karena kan kita kayak mana ya? Kalau kita bilang beatbox yang dulu tuh memang antara sekarang sama yang dulu tuh memang beda. Karena kan yang dulu kalau beatbox lebih rame. Lebih rame, Habis itu antusiasnya lebih gede. lebih gede bang. Iya, karena kan kita dulu kalau beatbox kan YouTube pun orang dulu mana rame kali YouTube, Iya, betul, ya kan? betul. Kita bilang waktu zaman 2011 kita bilang. 11. Dulu kita masih main zaman warnet, belum ada warco, wifi itu belum ada Oke, tuh. berarti di zaman itu abang belajar beatbox dari mana? Nah itu berasal biasanya dulu tuh kan sering main warnet Iya. tuh, Oh, main zaman warnet. 2011. Oke. Ya udah nonton lah beatbox battle, beatbox lah Iya. kan pengen dengar tuh beatbox apa kan? Ya udah dengar beatbox. Awalnya sih nggak beatbox, saya lebih mengenal hip hop tuh biasanya dari Bondan Prakoso. Abang lebih suka musik dulu. Berarti kalau Bondan tuh dia genrenya gimana tuh bang? dia musik, lebih hip hop. hip hop. Contoh kayak sekarang kan siapa tuh yang apa tuh Eko Show ya? Iya, Eko Eko Show Show, itu habis itu Saikoji. Saikoji ya. Ya. Jadi dia beatbox tapi ada beatbox nggak? Itu rap ya? Itu lebih ke rap. Lebih ke rap. Lebih ke rap ya. Iya, jadi kan waktu abang taunya beatbox itu ya 2011 karena waktu zaman itu kan abang udah tahu lah beatbox kan. Jadi abang dulu pernah ikut organisasi kalau nggak salah, yang kader-kader menjadi pimpinan apa sih? Kader-kader menjadi Lupa bang. Pokoknya adalah ikut organisasi. Dulu zaman SMP lah, jadi pernah ikut sama sepupu ikut bareng-bareng. Jadi ada satu orang di organisasi ini dia tunjukin skill maju ke depan. Oke. Gitu kan. Jadi si kawan ini mainnya beatbox. Tuh, apa nih keren ya bang nih kan. Iya. Habis itu, tak bilang cewek-cewek banyak suka juga kan. Wah, Jadi cowok- keren gitu jadi bang. emak Kita di keren. mata cewek Ya. keren itu. Bukan cewek aja, tapi cowok pun juga Cowok, kejo gitu segan kan, abang segan nih, gitu kan, ya. abang nih umak keren kali abang nih kan. Saya perhatikan aja kan, umak keren kali nih gitu kan. Makanya dari situ nanya sama dia, nih bang apa namanya, ini beatbox deh, bilang. Oke, dari situ pulang dari selesai organisasi itu, pokoknya di warnet buka YouTube, cari search beatbox. Muncullah beatbox gitu. Rupanya zaman itu beatbox sudah ada di 2011 iya. Dan situ abang lihat ada yang battle di luar negeri gitu kan, Beatbox battle. beatbox battle dulu zaman Skiller sama Alim. Zaman-zaman itu kan 2011 gitu. Itu 11 lama tuh bang, itu termasuk lama sih 2011 kan? iya, masih zaman-zamannya antusiasnya masih gede lah ya. Masih kan? gede. Jadi dari situ lah belajar tentang beatbox. Oke. Search lah. Jadi dari situ tutorial pelan-pelan. Jadi beatbox itu ada dasar dia. Jadi sebelum beatbox itu kan banyak orang tahu beatbox itu apa. Jadi beatbox itu adalah musik mulut yang dimainkan dari instrumen. Ya. Berarti ada kuncinya nggak bang? Contoh, misalnya Iya, dia ada konsepnya. Jadi kasih contoh bang, misalnya kayak do re, kalau misalnya kan do re mi fa, kalau misalnya beatbox itu gimana bang?
Kalau beatbox kan, kalau piano kan ada do, re, do, re, mi. Ada mi. kata kunci, Kata kunci, ya kan. ya. Kalau beatbox tuh kata kuncinya cuma 3 aja. Cuma 3 aja. Nah, yaitu ada B, ada T, ada K. 3 kunci ini penting. Setiap basic nih, ya. Oke. Penting kali. Karena setiap abang dulu menonton tuh yang melihat B itu vokalnya kayak gini dah. Kata kuncinya. Misal nih B, tapi bisa kita ucapin B, tapi B. vokalnya tuh hilang. Kayak P. Oh, ditahan lah. P. Iya, kayak ditahan. Gitu. Tapi jangan sampai keluar anginnya. Tapi ditahan. Kalau T, kayak Oke, pukulan itu kalau di drum apa tuh Drum, namanya? iya. Snare-nya tuh. Iya. Kalau ini K, K. lebih yang kalau drum yang di bagian kerasnya tuh. Lebih kayak gitu. Jadi dia B, B, T, K. Jadi kalau kita gabung, oke. ini kayak basic drum nih biasanya. Musik drama. Musik drum. Jadi kayak kalau B yang di kaki biasanya, yang tuk tuk gitu. Tapi kalau kita buat dari mulut, kalau dari yang ada tuh yang kalau di apa tuh namanya di drum. Drumnya dia biasa di atas tuh Di dia. atas tuh, dia kan bisa lebih. Tapi di bagian tengah-tengah nih bisa. Jadi waktu dari bawah. Iya. Gitu. Jadi itu tuh basic dasarnya. Keren. Berarti saya baru tahu tuh Bang. Aku baru tahu hal-hal kayak gitu kan. Berarti menarik Bang, saya dari itu kan kalau misalnya satu orang itu Bang, dia bisa nggak sambil dia nyanyi, sambil dia beatbox, itu pernah aku lihat tuh. Bisa juga. Itu sambil, itu gimana cara instingnya? Saya pernah lihat abang juga tuh yang di YouTube kan. Ya kan abang sambil nyanyi, sambil beatbox. Itu ada tambahan nggak kayak gitu? Sebenarnya kalau tambahan bukan tambahan sih. Misalnya untuk atur susunan musik. Kalau kamu bilang, biasanya kalau anak beatbox tuh biasa kalau untuk ada nyanyi, ada beat, itu biasa. Karena kan kalau beat lebih ke mana? Misalnya kan nafasnya nggak bisa kayak nyanyi, gitu kan. Tapi kalau misalnya beatbox ya, wanna bass like a kan lebih kayak gitu kan. Lebih berwarna lah. Jadi kalau untuk cara nyusunnya itu lebih pentingnya sebenarnya beatbox ini pernafasan. Itu paling penting. Jadi di mana-mana kita dengar kan, kalau beatbox tuh kalau enggak dia kayak itu mah. Susah nafas ya. Karena kan dia kan ngatur harus lanjut terus Bang kan. Iya, lebih karena kan dia kalau kita ikut kompetisi mau kita perform itu kan harus pinter-pinter pernafasan. Karena beatbox itu kuncinya sih sebenarnya pernafasan. Itu paling penting. Oke. Enggak, kalau misalnya nih di Aceh nih di tempat abang itu ada nggak komunitas yang kayak beatbox gitu Bang? Dan dari dulu kan saya pernah dengar tuh HNS ya. HNS itu termasuk beatbox nggak tuh? HNS itu lebih komunitas keseluruhan seluruh elemen. Iya. Oke, berarti kalau misalnya show tuh Bang, itu ada juga misalnya bertiga, berempat, itu nanti dibagi Bang. Misalnya yang beatbox bagian ini, ya itu gimana tuh Bang? Kok kayak musik kan ada yang gitar, ada yang vokal, ada yang... Nah, kalau di beatbox tuh misalnya dia show 3, itu gimana konsepnya kayak gitu? Untuk kolaborasi? Biasa kami kalau di HNS biasanya tuh kan HNS itu Hip Hop Non Sindikat. Di HNS tuh ada 5 elemen kalau nggak salah. 5 elemen ya? 5 elemen pertama yang dari rap, itu Rap Aceh Conference. Yang kedua ada beatbox, Aceh Beatbox Community. Yang ketiga ada Nanggro Break Cypher, itu orang breakdance. Ya, yang ketiga U3C itu apa namanya? Graffiti. Iya, U3C. Yang kelima DJ. Berarti 5 komunitas nih saling ini Bang? Combine, lebih digabung. Ya. Berarti kalau misalnya nanti orang beatbox nih perlu dance. Iya, jadi kayak kemarin kami tampil di acara Taman Budaya yang PKA 8 yang baru-baru aja nih, 2023. Itu jadi HNS itu kan nampil ada beatbox, ada breakdance, dan ada juga rapper. Kayak mana cara kami tampil ini dalam satu konsep tapi beramai gitu. Jadi konsepnya itu yang pertama kali tampil tuh beatbox dulu. Baru nanti setelah beatbox selesai mundur, majunya anak rapper. Mereka nyanyi dengan bawa lagu dengan berjudul biasanya lebih
HNS ini identik Ranu Lampuan. Nah, itu lebih rame kan. Karena terkenal HNS Iya, di situ ya. di situ pecahnya dulu. Habis itu baru nanti setelah orang rapper nyanyi, nanti yang beatbox masukin aja efek-efek kayak scratch kayak gini. Tambah-tambahan tuh untuk mewarnai apa? Suasana tampilnya jadi lebih rame. Habis itu baru ketika rapper udah nyanyi, beatbox tinggal masukin apa aja efek, saat tampil baru masuk breakdance, rame-rame gitu. Jadi itulah kombinasi antara 5 tadi Bang ya? Iya. 5 elemen nanti DJ belakang standby untuk musik dari untuk anak rapper ya kan. Ya. Berarti untuk Abang sendiri itu kan kita bicara komunitas nih. Iya. Ya, komunitas di Aceh mungkin udah lumayan ada ya peminat untuk di beatbox ya Bang ya. Iya. Nah, ini untuk kita sekiranya Bang, bagaimana memunculkan orang itu suka akan beatbox ya kan. Misalnya kayak misalnya orang suka akan suling, akan rebana. Nah, ini gimana orang biar suka akan beatbox? Ada nggak Bang hal yang memang harus diedukasi nih kawan-kawan? Oh, ini beatbox nih sebenarnya ada elemen yang memang penting gitu loh. Dan ini juga salah satu istilahnya kan hobi ya Bang ya. Iya. Ini hiburan teman-teman masa kini gitu loh Bang. Kalau menurut saya sih untuk lebih kayak mana kembangin ya. Kembangin. Jadi kan biar kawan yang lain teman-teman kita yang lain ini suka juga akan beatbox gitu. Orang-orang yang baru awam gitu. Ini aku kemana ya? Misalnya contoh ada mahasiswa atau enggak anak SMA yang dia baru lulus sekolah, tapi dia nggak tahu kemana. Dia nggak tahu kemana. Ini aku pengen beatbox tapi kayaknya nggak berani, segan lah atau enggak. Mendingan aja lah gitu. Jadi di komunitas hip hop Nasidika ini biasanya kami ini ada buka rekrutmen. Rekrutmen itu untuk penambahan anak baru. Jadi biasanya HNS rekrutmen tuh diadakan kalau nggak salah kadang-kadang ada setahun sekali. Tapi kemarin yang terakhir HNS rekrutmen tuh 2019. Habis itu di tahun 2023 Desember kemarin baru aja HNS recruitment yang ini, berarti jaraknya berapa? 2019 ke 2023. Berarti jaraknya ada sekitar 3 tahun lah gitu untuk rekrut baru. Tapi kalau misalnya teman-teman ya ingin belajar, pokoknya kami sebagai HNS ini terbuka lah gitu. Nggak ada yang untuk ini nggak berani untuk datangin kami, nggak ada kami kayak itu. Nanti bisa langsung DM kita Bang, bisa langsung DM. Nanti teman-teman juga bisa langsung aja hubungi dari Instagramnya Hip Hop Nasidika dan juga Aceh Beatbox Community, ada juga Rap Aceh Conference, itu berbagai macam elemen lah. Tinggal yang mana kalian suka nanti DM aja, nanti bakal kami respon. Terbuka sebenarnya. Terbuka pokoknya. Jadi misal kayak mau belajar beatbox, kalau ditanya ya nggak apa-apa, belajar aja. Kita kan juga semua sharing. Betul. Nggak ada yang kita tutupi, ngapain? Karena kan kita juga sebagai pelaku seni ya. Kami kan juga pelaku seni, pelaku selaku musik gitu kan. Terbuka untuk siapa yang mau belajar, kita open gitu. Jadi biar ada the next-nya. Iya, jadi nanti ada generasi. Kita misal nih, saya nih beatbox sudah 2011 kan, apalagi alhamdulillah saya udah berkeluarga. Itu kan udah lama juga ya kan. Maksudnya kayak mana ya? Untuk sebenarnya saya memang goals-nya itu sebenarnya untuk di bagian seni atau musik ini tujuan untuk lebih dikenal untuk seluruh dunia. Pengennya gitu. Tapi saya lihat kemarin Abang juga udah beberapa kali perform nih Bang ya? Iya. Misalnya kalau di Banda Aceh kayaknya setiap malam minggu ada Bang ya? Tapi kalau misalnya untuk di nasional kemarin Abang pernah ikut lomba-lomba tuh Bang ya? Yang nasional kemarin pertama kali Flash Bang ya? Ya, Flash itu pertama kali sama kawan, itu tim berdua sama Bafka, shout out to Bafka. Jadi kami 2019 tahun 18 ikut Flash yang pertama. Itu alhamdulillah juara 3 dari Aceh. Yang kedua Flash 2020 kalau nggak salah, yang kebetulan videografernya ini kita bisa akhirnya alhamdulillah masuk favorit untuk seluruh Aceh. Ya 2022 ya? Ya 2022 ya. Ya 2022 Flash tuh yang volume kedua. Tuh aku dengernya emang keren kali Bang. Saya kayak mana nih cara ngambil vokalnya. Habis itu setelah direkod
itu bisa dihafalin gitu bang. Terus gimana? Itu kan misalnya kan, misalnya kalau misalnya kita hafal lirik kan, oke tahu. Iya. Ini kan hafal nada gitu loh, itu keren banget. Makanya sebenarnya yang aku lihat bang, orang beatbox nih cerdas-cerdas, pintar ya bang. Karena dia nada aja dihafal sama dia kan. Sebenarnya kalau kita bilang beatbox nih Berarti- lebih gimana ya? Kalau kita bilang produser musik ini kan dia kayak buat musik. Tek, Ya. tek, tek. Habis itu atur lagi ini maunya kemana. Tapi kalau beatbox nggak kayak gitu. Kalau beatbox ini kayak kita dari mulut. Apalagi kita mau jadi seorang produser beatbox bisa juga karena Bisa di juga. sekarang udah ada produser beatbox di zaman sekarang ya. Zaman sekarang ya. Karena udah ada sekarang beatbox sudah pakai ini yang mesin alat loop station. Jadi Berarti kalau tinggal klik ada suara ya. jadi terekam dia. Jadi misalnya nih ada 4 tombol bulat gitu kan, kotak gitu. Jadi kalau kita main tombol pertama, direkam pertama. Ada lihat kan? Ada itu apa? Loop station. Loop station ya. Loop station. Jadi kita rekam. Misal ditekan tombol pertama, kita rekam dulu. Yang untuk Internasional kayak pernah pakai itu. Bang. internasional memang harus Pernah. pakai itu karena Iya kan untuk mengikuti lomba di sana, Iya. memang kita harus mengikuti aturan sana. Jadi apalagi yang kita bawa alat itu memang udah ada memang alat loop station. Apalagi orang Indonesia udah ada juga yang pakai loop station. Itu keren juga sih. Benar ya. Jadi suara kita bisa langsung Iya. rekam di situ, dia mutar terus, tinggal kita isi yang lain, jadi ya. Ya dikombin, Di jadi komen gitu ah. dikombin dan itu jadi keren ya. Jadi keren ah. Oke. Jangan lupa shout out untuk Son of Garuda dan juga Adi Kerang. Mereka juga Raffi juga. Itu salah satu Indonesia mewakili beatbox battle di luar negeri. Dari Aceh bang? Enggak, itu dari Jakarta? Dari orang Jakarta semua. Oke. Teman-teman dari Jawa lah. Oke. Jadi mereka udah mengikuti kompetisi memang luar negeri ya. Internasional ya? Dan internasional juga itu kan. Kemarin pun orang tuh sempat ikut Indonesia Got Talent juga. Wis, keren. Iya. Paling gitu. Tapi di Aceh ini kami sebenarnya punya tujuan untuk kalau bisa kami membuat sesuatu yang baru gitu. Kayak Iya. contohnya kemarin Aceh Beatbox Community kan baru aja keluarin video klip. Jadi yang pertama dengan judul pertama itu ya ada Bass. Yang kedua ada If You Like That. Habis itu ada juga Mumang yang baru aja keluar kemarin kawan saya itu ada Afka dengan Usal. Jadi ini next untuk ke depan rencana Aceh Beatbox Community bakal ada video klip terbaru kawan-kawan. Jadi nanti ditunggu aja. Mantap. Jadi terus berkarya, terus keluarin album klip-klip terbaru ah. Iya, Oke, itu target mantap. kami untuk pertama. Tapi di tahun ini kami targetnya ada video klip dan juga ada album di tahun 2024 ini. Semoga trending bang ya. Amin, Semoga amin, kalau amin. misalnya di TikTok FYP trending Amin, amin. dipakai semua di sama sound TikTok gitu kan. Amin, Ya kan? amin ya Allah. Karena itulah, karena sekarang target kita tuh bang misalnya suatu Iya, ya puncak konten kita tuh ya FYP ya. FYP, apalagi kan Trending, zaman sosial media sekarang kan udah makin canggih ya kan. Jadi kita apa yang ikut tren zaman sekarang ya kita harus ikuti. Betul, iya. Kalau nggak kita tenggelam, kalau nggak ikutin tren. Walaupun katanya dibilangkan alay, ya kayak mana juga kan Betul. ikutin tren. Jadi kita kan Ikutin untuk tren. mengikuti algoritma juga nih Algoritma, ceritanya kan. iya. Jadi Kita untuk nggak boleh ego nggak banget. boleh ego Nggak juga boleh ego dalam satu juga sisi. kita. Iya Betul. betul. Karena Tapi kita terlalu idealis bang ya. betul. Tapi perlu juga kalau memang kita mau perlu idealis untuk Idealis secara banget ya. musik, boleh aja sih sebenarnya. Itu kan nanti kita balik lagi ke diri kita sendiri. Tapi kalau untuk grup, untuk kita apa namanya? Untuk grup Aceh Beatbox Community kita nggak bisa bawa ego, kita harus Bareng bang ya. bareng. Jadi satu kayak mana ya, harus bareng-bareng lah, nggak bisa kita otak ini nggak bisa. Jadi kita harus combine sama-sama, nyatuin sama-sama, jadi buatlah musik gitu. Kalau misalnya grup memang gitu, kalau misalnya kita sendiri nih bang, memang harus kayak gitu caranya ya. Dengan Iya. kita sampingan ego, kita bikin hal-hal yang sekiranya yang lagi tren sekarang ya gitu bang ya. Iya betul. Kita harus ikutin zaman juga sih sebenarnya. Tapi kalau dibandingkan yang 2011 tuh nggak ada kayak gitu sih. Jauh kali bedanya. Karena kan waktu zaman 2011 tuh beatbox ini kayak mana ya istilahnya masih ikut wildcard. Dulu yang terkenal beatbox itu kan yang terkenal yang di Indonesia cuma satu orang. Tahu nggak Billy Beatbox? Billy Beatbox. Dia pernah sempat ikut di stasiun TV yang namanya Hitam Putih sama Deddy Corbuzier. Kan ada tuh 3 orang, Deddy Corbuzier yang pegang piano sama ya beatbox. Dia iringi pembukaan. Pembukaannya. Iya. Acara-acara Hitam Putih gitu. Acara Hitam Putih. Itu salah satu itu orang pertama beatbox di Indonesia
yang kedua baru munculnya Bafka. Bafka ini kebetulan orang Aceh. Orang Aceh. Sekarang di Jakarta. Enggak, sekarang di sini deh. Di sini dia. Dia salah satu juga founder dari Bafka, Aceh. salam kenal. Dia juga salah satu founder Aceh Beatbox dari Community Aceh yang Beatbox, berdiriin berdiri Aceh Beatbox Community. Iya, respect bang. Pokoknya kan, misalnya jangan sampai beatbox nih tidak mengeluarkan karya-karya baru. Kan insya Allah akan mengeluarkan karya baru. Mungkin yang ya berarti kan kita harus regenerasi nih bang. Betul, ada Ya kan? regenerasi lah. Regenerasi. Jangan sampai beatbox nih ya bilang gitu aja kan. Iya betul. Karena kan istilahnya nih kita bilang termasuk seni ya bang ya. Iya, karena Seni, kan? beatbox itu kan seni dan termasuk musik juga deh. Iya musik juga. Nah nih bang, misalnya abang selama beatbox nih, saya selama mengenal beatbox nih, ada nggak hal yang paling itu berat banget gitu bang? Apa kayak gitu? Apa pernah nggak hal kejadian abang selama beatbox ada hal-hal yang apa kayak gitu yang berat bang? Nah, yang terberat menurut saya sih yang untuk beatbox biasanya buat konsep sih. Buat konsep. Iya, buat konsep apalagi lagi battle ya. Iya. Battle Kalau kan di lapangan tuh ada kalau di masalah. lapangan tuh kita kalau misalnya nih battle 1 lawan 1. Nah, itu kan otomatis kita harus siapkan konsep. Nah, jadi biasa battle tuh ada 2 kali putaran per masing-masing individu gitu kan. Jadi setiap orang main sekali main, berarti ada 1 konsep, main sekali 1 konsep, berarti setiap orang harus buat 2 konsep untuk kita lawan misalnya lawan kita gitu. Jadi kita harus pikirin konsep itu. Jadi konsep itu kita pikirin sebelum kita naik kalau bisa. Berarti nggak asal-asal langsung show gitu nggak bisa kan? Nggak bisa, karena kita harus main juga originalitas. Original beatbox itu penting. Karena kan kebanyakan beatbox kadang-kadang ada yang namanya niru. Misalnya ini genre, abang bawa musik kita nih terkenal Indonesia musiknya dangdut. Nah, tapi orang Amerika ikut-ikutan nih musik kita di dangdut dan mereka di remix. Nah, itu kan kalau kita bawa battle itu mereka bawa konsep kita dan itu juga salah satu penilaiannya yang kurang. Ibaratnya katakan gitulah. Tapi kalau beatbox ini kayak gitulah, misal saya ini ikutin beatbox lawan si A misalnya. Lawan si A nih rupanya susah kali kan. Tapi kita nggak boleh bawa konsep dia. Kita harus bawa konsep yang baru. Jangan sama, harus berbeda gitu. Beda, Bang. Jadi disitulah yang berat juga, tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu kita saya pernah ikutin lomba beatbox, jadinya udah kebiasaan. Jadi sebelum beatbox kita prepare dulu untuk buat konsep ya kan. Jadi nanti ketika waktu di atas panggung jadi nggak terlalu pening ya. Bang, tapi kebanyakan di atas panggung tuh teman-teman yang pernah cerita tuh biasanya ngeblank. Ngeblank. Jadi kan setiap setiap battle kan, jadi orang bantu-bantu nih tuh. Habis itu dibalas ya. Dibalas habis itu ngeblank gimana tuh? Aduh, konsep tadi padahal keren kali dan kita ingat belakangan padahal waktu itu udah blank. Hilang ya gitu. Itu sebenarnya harus kita belajar sih. Nah, itu penting juga, kita harus fokus ya. Fokus Bang ya. Fokus kali di battle. Iya betul. Tapi kalau untuk perform ya nggak masalah, karena kita kan kalau perform member 3, jadi kita tinggal ada aturan konsep. Jadi nanti apa yang misal si kawan lupa, si B lupa, ya udah nanti bisa dikombin si A sama si C gitu. Gitu. Bener-pinter kami lah untuk ngatur perform. Lebih enak, misalnya nggak ada yang dibetelin gitu kan. Karena kita kalau perform itu lebih membawa penonton untuk asik. Untuk asik. Ya, tapi kalau battle kita membawanya itu beda. Jadi misalnya gini beda antara perform waktu kami tampil untuk beatbox, untuk battle itu beda cara permainannya. Permainannya itu biasanya kalau perform kita bawa lagu. Misalnya bawa lagu. Misal kayak lagunya apa? Misal Yellow Claw gitu kan. Kita bawalah aransemen cover kita gitu ya kan. Dengan beatbox kita Pak. Kalau beatbox itu dia lebih originalitas. Dia nggak boleh sebenarnya boleh kita ikutin efek orang lain atau orang luar gitu kan. Tapi kalau bisa kita kayak mana kita kemasnya itu jangan nampak kali. Soalnya kita buat ciri khas kita sendiri gitu sih. Menurut saya gitu kan. Paling itu yang berat. Yang kedua apalagi ya, kalau untuk beatbox yang berat, biasa kendala kami yang berat itu yang kami takuti sebenarnya
waktu perform. Itu performa. Atau perform kadang-kadang waktu check sound ya kan. Waktu check sound sering kali kejadiannya kami waktu show lagi on perform, ketika kadang-kadang mic-nya nggak aktif, yang iya, satu kadang-kadang putus nggak Itu nyala. bahaya li, Bang. Itu yang sebenarnya Itu yang paling ini berat kali ya, sebenarnya. berat kali ya. Iya. Misalnya udah ini itu kan nggak bisa diatur, misalnya kan Iya, dari karena- sound Bang kan gitu. Karena kan sebelum tampil kami ada cek sound dulu, Iya, karena dari operator mic itu nggak boleh diotak-atik. Tapi sering ada beberapa lah Iya. kejadian, misal kami tampil kadang-kadang soundnya mati gitu kan, itu kadang-kadang ya itu berat juga sih. Itu sih. Pengen nanti pengen hadir ya di Beatbox Bang ya. Boleh. Atau Gampang kayak gini aja. kan pengen ada misalnya kan misalnya ada ininya ya, ada yang bisa kita dengar gitu. Iya. Asik kita dengar ya. Gitu. Tapi dari HNS biasanya kalau misalkan kalau Isan mau gabung nanti mau datang ke acara-acara kami, biasanya HNS tuh sering kali buat acara Weekend Cyber. Oh. Nah, jadi nanti teman-teman ikutin aja nanti informasinya Iya, ya di di Instagram Hip Hop HNS. HNS Hip Hop dan Sindikat. Nanti biasanya setiap bulan tuh atau nggak 2 bulan pasti ada acara Weekend Cyber. Itu bentuknya gimana dong? Weekend Cyber tuh ada juga beatbox, ada juga rapper, ada juga breakdance. Jadi orang-orang bisa nonton, atau kan bisa bergabung, atau pengen sharing bisa juga di situ datang. Bebas, kita terbuka untuk umum. Gitu. Dari Bang Beatbox nih ya. Dari ya. Iya. Oke Bang, jadi Abang ke depan akan terus nih Bang ya, akan terus bikin karya Bang ya. Iya. Ke depan kamu bikin karya, karena ya aku rasa Beatbox ini memang keren. Makanya kemarin yang pertama kali diundang bukan musisi, lebih ke ini Beatbox kan. Lebih Kenapa? edukasi ya. Lebih ke edukasi. Iya, betul. Makanya Bang, Beatbox itu Bang bisa nggak kalau dipadukan dengan musik? Contohnya kayak Bang bilang tadi, dangdut tuh. Bisa nggak? Bisa. Bisa Bang. Jadi sambil Beatbox ada apa instrumen Instrumen orang belakang, bisa kayak gendang gitu. Gendang. Bentak, gedeng, bentak, gedeng. Gendang Bisa gitu, juga, atau bisa. suruling. Bisa juga. Kayak bisa, tapi kalau beatbox ini bisa dimainkan, misal kayak genrenya dangdut, tapi beatbox bisa juga ditirukan gitu, kayak misalnya kopi dangdut. Irama ya Bang. Ya, iramanya yang bisa kita ikutin. Misal kalau maunya trompet atau jazz gitu kan. Kalau di film kan berarti itu Bang lebih masuk gini Bang, sound effect kan? Iya, Iya nggak? betul. Ya kan? Ada juga digunakan gitu. Ada yang nih sound effect tuh apa gitu, kuda-kuda lari itu ada suara apa gitu. Ya, bisa juga. Tapi itu lebih gimana ya? Itu kita menirukan suara ya. Tapi kalau beatbox ini lebih kita membuat musik. Ibaratnya kita kayak produser musik, Musik ya. kita buat musik. Kayak gitu. Tapi dari mulut kita sendiri. Dari mulut kita sendiri. Kayak mana kerennya? Kalau orang kan, kalau produser kan dia harus mikirkan dulu. Misal nih dia harus cari referensi. Iya. Ini harus larinya ke arah mana nih? Genrenya mau trap atau kau mau ke dubstep, ataukah mau ke R&B, ataukah mau ke pop, atau maukah ke boom bap atau underground atau drill Banyak gitu. berarti, Bang. Banyak genrenya. Terima kasih banyak untuk Bang Harip Hyperpitch. Semoga kita ke depan akan bikin podcast lagi Bang ya. Oke, tentang nanti ngundang temannya Beatbox berdua. Oh, boleh. Oke Keren Bang. kali itu. Oke, ini untuk penutupan Bang. Iya, Ya, di Jambu Kreatif boleh nggak minta satu beatbox untuk closing kita Bang hari ini? Oke, boleh. Sebelum beatbox, saya ingin mengucapkan terima kasih buat Jambu Kreatif yang sudah mengundang saya. Semoga karya Jambu Kreatif makin sukses, makin maju terus, dan sukses buat host Isan. Amin. Mantap. Oke, langsung kita mulai, oke? 1, 2, 3, go. Break it down, baby. Break it down like this. Break it down, baby. Break it down like this. Like a bass. One more time. Last drop.
Asik. Keren.